Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Nurul Azizah dari Prodi Perbankan Syariah 4A. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan hukum Islam dalam kejadian di masyarakat yang berjudul diperbolehkannya merayakan ulang tahun atas ucapan rasa syukur. Dalam zaman sekarang ini, merayakan ulang tahun adalah suatu hal yang dianggap sudah terbiasa di kalangan masyarakat. Ulang tahun adalah hari kelahiran seseorang ke dunia dan harus direspon dengan cara menyikapi ulang tahun menurut Islam. Menandai hari dimulainya kehidupan di luar rahim atau kehidupan bayi yang baru lahir. Dalam beberapa kebudayaan di dunia, memperingati ulang tahun seseorang biasanya dirayakan dengan mengadakan pesta atau syukuran ulang tahun dengan keluarga atau teman. Hadiah dan uang sumbangan juga sering diberikan pada orang yang merayakan ulang tahun. Saat seseorang ulang tahun, sudah menjadi kebiasaan untuk memperlakukan seseorang secara istimewa pada hari ulang tahunnya, mulai dari mengucapkan dan memberi kalimat indah, serta hal-hal yang bermaksud untuk membahagiakannya lainnya. Akan tetapi, dalam Islam terjadi perdebatan hukum tentang perayaan ulang tahun. Saat ini banyak pro dan kontra apakah merayakan ulang tahun dalam Islam itu boleh atau tidak. Beberapa ulama menganggap mengucapkan ulang tahun adalah perbuatan dosa seperti hukum tiup lilin dalam Islam, karena dianggap sebagai suatu inovasi dalam beragama atau bid'ah, dikarenakan adanya dalil dan hujah yang sangat kuat. Beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jika ulang tahun itu adalah sebuah kegiatan yang diharuskan, maka itu dianggap sebagai bid'ah, karena Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah melakukan hal tersebut dan tidak pernah menyuruh umatnya untuk melakukannya. Jadi tidak boleh dilakukan perayaan ulang tahun jika memang itu menjadi sebuah kewajiban. Kedua, perayaan ulang tahun tidak boleh dilakukan jika tidak mengandung hal yang membuat orang tersebut bertambah keimanan dan takwanya kepada Allah. Yang ketiga, ulang tahun merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang barat atau non-muslim. Pendapat ini mengemuka karena sebenarnya di dalam budaya Islam tidak pernah ada perayaan ulang tahun, dan ironisnya perayaan ini diimpor secara mentah-mentah oleh orang Islam tanpa adanya penyesuaian seperti yang ada di dalam agama Islam. Sedangkan ulama-ulama lain mengeluarkan pernyataan bahwa merayakan ulang tahun itu diperbolehkan dengan alasan pertama, perayaan ulang tahun boleh dilakukan jika tidak meniru ritual yang dilakukan oleh orang barat. Jadi, selama dalam perayaan ulang tahun tersebut tidak dibarengi dan melakukan ritual agama orang barat dan non-muslim, maka ulang tahun ini bisa dilakukan. Yang kedua, jika perayaan ulang tahun dianggap sebagai bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan karena jika meniru-niru sebuah kaum maka akan termasuk dalam kaum tersebut, maka sebaiknya jika ingin merayakan ulang tahun dilakukan dengan cara yang islami saja, misalnya dengan menggelar tasyakuran dengan anak yatim, pengajian, sedekah, dan lainnya. Yang ketiga, perayaan ulang tahun boleh dilakukan jika terdapat banyak manfaat dari perayaan tersebut. Saat ada salah anggota keluarga yang berulang tahun, misalnya nenek dari keluarga besar, maka bisa menjadi salah satu momen penyambung tali silaturahmi di dalam keluarga tersebut, supaya menjadi lebih erat karena adanya pertemuan tersebut. Namun, seiring berubahnya zaman, hukum perayaan ulang tahun menjadi sesuatu yang wajar, sehingga hukum yang awalnya tidak membolehkan atas perayaan ulang tahun tersebut menjadi boleh. Hal tersebut terjadi karena faktor internal dalam diri masyarakat. Faktor internal tersebut terwujud dari ungkapan rasa syukur atas bertambahnya umur. Mengenai hal tersebut, berarti terjadi perubahan hukum Islam dari yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian penjelasan ini, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.